Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alisa Amelia. Saya Yandri Arifianto. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan tentang investasi kebutuhan menggunakan use case. Investigasi kebutuhan sistem menggunakan use case. Use case diagram merupakan cara untuk mendeskripsikan interaksi hubungan antara sistem dan aktor. Pengertian use case. Use case adalah sebuah penggambaran dari interaksi pengguna dengan sistem menunjukkan hubungan antara pengguna. Use case dipresentasikan dengan urutan langkah yang sangat sederhana sehingga mudah dibaca. Dalam membuat sebuah sistem, perlu ditentukan kebutuhan fungsional dan kebutuhan non-fungsional. Kebutuhan fungsional yaitu kebutuhan pengguna dan stakeholder sehari-hari yang akan dimiliki oleh sistem, di mana kebutuhan ini akan digunakan oleh pengguna dan stakeholder. Sedangkan kebutuhan non-fungsional adalah kebutuhan yang memperhatikan performasi kemudahan dalam menggunakan sistem, keuangan, dan legalitas dan operasional. Secara umum, use case diagram bisa digunakan untuk yang pertama, mewakili tujuan interaksi sistem dengan pengguna. Yang kedua, menentukan konteks dan kebutuhan dari sistem. Yang ketiga, mendefinisikan dan mengatur persyaratan fungsional atau sistem. Yang keempat, memodelkan aliran event dalam use case. Use case diagram tidak menggambarkan banyak detail, misalnya memodelkan untuk urutan langkah yang harus dilakukan. Namun, bisa mendeskripsikan gambar tingkat tinggi. Fungsi utama use case ada 3, yaitu yang pertama, dapat memperlihatkan berdasarkan urutan aktivitas proses yang ada pada sistem. Yang kedua, menggambarkan proses bisnis dan juga aktivitas yang ada di dalam sistem. Yang ketiga, memberikan gambaran yang jelas tentang apa yang harus dilakukan oleh sistem. Simbol-simbol use case ada 6. Yang pertama yaitu aktor, yang kedua yaitu use case, yang ketiga yaitu association, yang keempat yaitu generalisasi, yang kelima yaitu include, yang keenam yaitu extend. Simbol-simbol use case yang pertama yaitu use case. Use case merupakan dibuat berdasarkan keperluan aktor fungsional yang disediakan sistem sebagai unit-unit yang saling bertukar pesan antar unit atau aktor. Biasanya dinyatakan dengan menggunakan kata kerja di awal frase nama use case. Yang kedua yaitu aktor. Aktor yaitu orang atau proses atau sistem lain yang berinteraksi dengan sistem informasi yang akan dibuat di luar sistem informasi yang akan dibuat itu sendiri. Jadi walaupun simbol dari aktor adalah gambar orang, tapi aktor belum tentu merupakan orang. Biasanya dinyatakan menggunakan kata benda di awal frase nama aktor. Yang ketiga yaitu association, yaitu komunikasi antara aktor dan use case yang berpartisipasi pada use case atau use case memiliki interaksi dengan aktor. Yang keempat yaitu ekstensi atau extend, relasi use case tambahan ke sebuah use case di mana use case yang ditambahkan dapat berdiri sendiri walau tanpa use case tambahan itu. Mirip dengan prinsip intertext pada pemrograman berinteraksi objek. Biasanya use case tambahan memiliki nama depan yang sama dengan use case yang ditambahkan. Yang kelima yaitu generalisasi, hubungan generalisasi dan spesialisasi antara dua buah use case di mana fungsi yang satu adalah fungsi yang lebih umum dari lainnya. Yang keenam yaitu include, relasi use case tambahan ke sebuah use case di mana use case yang ditambahkan memerlukan use case ini untuk menjalankan fungsinya atau sebagai syarat dijalankan use case ini. Contoh use case pendaftaran mahasiswa baru. Di sini ada dua aktor yaitu petugas pendaftaran dan calon siswa. Kalau petugas pendaftaran memiliki tugas yaitu login, yang kedua itu kelola portal, yang ketiga itu memberikan tes, selanjutnya memberikan hasil tes, dan selanjutnya keluar hasil tes dan buat laporan. Sedangkan calon siswa yaitu melakukan registrasi, setelah melakukan registrasi yaitu selanjutnya login, setelah login melakukan isi data atau input data, setelah melakukan input data menerima soal tes, selanjutnya melakukan tahap tes, setelah melakukan tahap tes memberikan hasil tes, selanjutnya lihat hasil tes.
Demikian presentasi dari kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Sampai jumpa. Sampai jumpa.